Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Bintang Rianata. NIM saya 21100505062. Saya berasal dari kelas radiologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang saya buat yang berjudul ketepatan diagnostik MRI 3 dimensi dalam menentukan kompresi neurovaskular pasien hemifasial spam dibandingkan hasil operasi mikrovaskular decompression. Latar belakang. Jumlah penderita hemifasial spam cenderung terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan kemajuan bidang kedokteran. Hemifasial spam dapat disembuhkan menggunakan teknik mikroskop khusus melalui mikrosurgery atau bedah nervus mikro. Yang pertama, prosedur pembedahan adalah pilihan untuk pasien yang tidak merespon pengobatan konservatif dengan dekompresi mikrovaskular yang menghasilkan perbaikan keseluruhan atau meredakan gejala. Yang kedua, menggunakan CT atau angiografi. Pemeriksaan CT dan angiografi gagal menunjukkan bagian yang relevan dari nervus ketujuh, sehingga diperlukan yang tepat dan akurat pada data praoperasi sehingga dapat tindakan medis yang sesuai dapat dipilih. B. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan cross-seksional dengan data sekunder untuk mengetahui nilai diagnostik hemifasial spam berdasarkan MRI 3D T2 Drive AR dibandingkan dengan hasil operasi MVD sebagai baku emas di Departemen Radiologi RS Husada Utama Surabaya. Unit analisis adalah pasien dengan dugaan klinis hemifasial spam yang datang ke bagian radiologi RS Husada Utama Surabaya yang memenuhi kriteria inklusi atau pasien dengan klinis hemifasial spam yang dikerjakan MRI 3D T2 Drive AR dan menjalankan operasi MVD. Sedangkan kriteria eksklusi pasien dengan klinis hemifasial spam yang disebabkan oleh tumor atau dugaan tumor. Selanjutnya, data nominal yang terkumpul disusun dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif dengan menghitung sensitivitas, spesifisitas, nilai duga positif, nilai duga negatif, serta akurasi. Lalu dilanjutkan analisis inferensial dengan menguji dan menghitung koefisien kapanya. C. Kajian teori. Hemifasial spam adalah gejala kompleks yang terdiri dari spasme involuntar tanpa nyeri pada otot wajah. Penyebab utamanya adalah karena pelebaran pembuluh darah yang mengiritasi nervus facialis atau nukleus karena penekanan atau pembentukan dinding sekitar dengan nervus pada cerebellopontine angel yang merupakan jalur keluar di dalam batang otak. Hemifasial spam secara umum disebabkan oleh pembuluh darah berdenyut yang menekan facial nerve root yang keluar dari batang otak. Sinyal abnormal ini menyebabkan nukleus menjadi hiperaktif. Nukleus nervus facialis yang hiperaktif kemudian mengirim sinyal ke wajah, menyebabkan pergerakan abnormal wajah hemifasial spam. Secara teknik, hemifasial spam khas ini disebabkan oleh kompresi neurofasial dari facial nerve root entrizon atau patologi perifer dan menyebabkan hiperaktivitas nukleus nervus facialis atau fisiologi sentral. Orang dengan hemifasial spam, pembuluh darah seringkali berdenyut menekan facial nerve root entrizon dan penyebab utama adalah tekanan nervus cranius ketujuh pada sisi anterocaudal root entrizon atau REC oleh pembuluh darah posterior interior cerebellar artery
atau singkatannya AICA, dan arteri vertebralis atau arteri cochlearis. Yang kedua, microvascular decompression. MVD adalah pembuatan lubang ke dalam lubang melalui operasi mikroskop dengan memperhatikan di sekitar cerebellum dan memvisualisasikan nervus fasial yang muncul dari batang otak atau facial nervous root entry zone. Tujuan bedah MVD untuk mengurangi kompresi neurovaskuler pada akar nervus fasialis. Hal ini memungkinkan nukleus nervus fasialis untuk memulihkan keadaan dari hiperaktivitas dan kembali ke keadaan normal. Kondisi bebas kedutan. Instrumen mikro digunakan untuk memindahkan pembuluh darah diserang menjauh dari akar nervus fasialis dekompresi secara permanen. Dijaga dengan implan inner seperti yang dibuat dari parutan teflon di antara pembuluh darah dan nervus yang diserang. Setelah dekompresi mikrovaskuler, tulang dan insisi ditutup. Pasien dibangunkan dan anestesi dan dibawa ke ruang pemulihan. Pasien pada umumnya dirawat dari rumah sakit selama beberapa hari dan secara bertahap kembali ke aktivitas penuh dalam beberapa minggu. Hemifacial spawn biasanya membaik segera dengan pengobatan secara berangsur 2 minggu berikutnya setelah pembedahan. Yang ketiga, T2 drive HR atau sekuen T2 Weakness 3D Turbo Spin Echo, yaitu sekuen transversal dengan resolusi yang sangat tinggi yang mencapai daerah telinga bagian dalam. Drive digunakan untuk mendapatkan enchant T2 Weak. Sekuen ini optimal dengan menggunakan coil dengan permukaan kecil. TR relatif singkat untuk mengurangi waktu pemindaian. Heavy T2 weakening tetap dapat dikerjakan menggunakan drive. TE yang sangat panjang baik untuk T2 weakening. Faktor TSE relatif tinggi dan permintaan profil linear mengurangi rentang echo dan mencegah kekaburan. Half scan digunakan untuk mengurangi waktu pemindaiannya juga. Hasil dari hasil pemeriksaan MRI 3D didapatkan pembuluh darah yang menjadi penyebab kompresi neurovaskular paling banyak adalah AICA pada 32 orang sebesar 72%, diikuti arteri vertebralis pada 7 orang sebesar 16%, PICA pada 4 orang sebesar 9%, dan SCA pada 1 orang sebesar 3%. Sedangkan dari hasil operasi MVD didapatkan pembuluh darah yang menjadi penyebab kompresi neurovaskular paling banyak adalah AICA pada 34 orang sebesar 75%, diikuti arteri vertebralis pada 7 orang sebesar 16%, PICA pada 3 orang sebesar 7%, dan SCA sebanyak 1 orang sebesar 2%. Di sini ada beberapa tabel, dan tabel pertama ini tentang distribusi kompresi neurovaskular berdasarkan MRI 3D, dan yang tabel nomor 2 ini tentang distribusi kompresi neurovaskular positif berdasarkan arteri penyebab dari hasil MRI 3D-nya. Dan tabel yang ketiga ini tentang distribusi kompresi neurovaskular berdasarkan hasil MVD. Dan tabel yang keempat, distribusi kompresi neurovaskular positif berpenyebab dari MVD-nya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, pembuluh darah yang paling banyak menyebabkan kompresi terhadap nervus berdasarkan MRI 3D T2 drive HR paling banyak adalah AICA dan yang paling sedikit adalah SCA. Hasil
operasi MPD didapatkan hasil yang sama. Penyebab terbanyak adalah AICA dan yang paling sedikit adalah SCA. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesesuaian antara hasil pemeriksaan MRI 3D T2 drive HR dengan hasil operasi MPD dalam menentukan kompresi neurovaskular pada penderita hemifacial spasm. Dan ini ada beberapa daftar pustaka yang dapat dikunjungi untuk melihat tentang penjelasannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.